إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل البيت الكرام شيء لله لهم الفاتحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Teman-teman yang saya hormati, alhamdulillah kita sudah memasuki hari yang ke-8 ya di acara pengajian online kita, dan mudah-mudahan dalam waktu seminggu lebih ya, kita sudah mengkaji tentang kitabnya Imam An-Nawawi, yaitu Syarah Kasifatus Saja, syarahnya kitab Safinatun Najah. Dan kemarin terakhir kita sudah membahas tentang kriteria yang sakit, kemudian juga kita sudah membahas tentang siapa yang berhak atau wajib qadha ya, kemudian qadha dan kafarat atau gugur kedua-duanya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan dengan bahasan baru sebagaimana di dalam kitab Kasyifatus Saja ini ya. Sebelumnya mungkin Mas Sarman bisa mengulang terkait materi-materi yang sudah dibahas sebelumnya. Silakan secara sepintas. Sarman. Iya Pak, baik. Silakan. Bab pertama kita sudah sama-sama mendengarkan tentang bab mulai awal puasa atau melihat munculnya hilal. Ya. Kesimpulannya seperti itu Pak. Terus gitu ya Pak ya. Ya, terus. Kemudian kita sampai berikutnya pembahasan tentang mengenai hukum puasa. Ya. Ya, pasal tentang syaratnya puasa. Terus. Di antaranya Islam, berakal, bersih dari hadas, kemudian bukan hadas. Iya, bersih dari haid, situ kan haid. Ya, terus. Kemudian datangnya waktu puasa. Apa ya? Lengkap nih. Terus lanjut. Makanya kalau ngaji dicatat, jadi begitu disuruh kita pindah ini. Disuruh ngulang. Kitabnya Pak kemarin Pak. Hah? Biasa kirimi kitabnya padahal. Iya, padahal kitabnya udah dikirimin tuh, nggak dibaca ente. Ya. Tapi di HP ini Pak, waduh, pusing juga nih. Nah. Oke, terus kemarin yang bab kemarin terakhir. Kemarin bab qadha dan kafarat. Ya, siapa aja yang wajib qadha? Yang wajib qadha. Iya Pak, yang wajib qadha siapa saja Pak? Lah kan udah dijelasin kemarin siapa yang wajib qadha, siapa yang sakit, gugur qadha dan kafarat, siapa yang harus kafarat dan qadha. Kan udah dijelasin, masa nggak ditulis? Ditulis Pak ini. Nah, coba sebutin siapa aja yang wajib qadha itu.
Yang wajib qada 1 orang sakit, 2. 2 orang hamil yang menyusui, orang sakit hamil dan menyusui kalau tidak mampu. Bukan. Kalau khawatir apabila terjadi ketakutan mengganggu janin dirinya. Sama dirinya kalau kodo. Kalau khawatir terhadap janin dan terganggu terhadap penyusuan, itu kodo dan kafarat. Ya, oke. Baik, saya kira catatannya kurang lengkap itu, Mas Sarman. Ya. Siapa yang harus gugur kodo itu kan anak yang kecil, kemudian yang gila, ya, kemudian yang mughma alaih atau yang pingsan dan ayan. Kemudian yang wajib kafarat saja itu kan mereka yang syekhul kabir atau syekhul kabirah, yang memiliki penyakit yang akut, kemudian ketergantungan ke obat, lalu juga menyebabkan halak, ya, kebinasaan, dan juga kekhawatiran akan ishtadda al-marad atau bahkan memperparah terhadap penyakitnya. Baik, hari ini kita akan membahas tentang arkan as-saum. Pada bab sebelumnya itu kita sudah mengetahui perbedaan antara syarat, rukun, ya. Di dalam ilmu usul fikih kita mengetahui bahwa hukum itu ada 2, hukum taklifi dan hukum wad'i. Ya, hukum taklifi berkaitan dengan beban seseorang atau taklufa atau taklif, di mana di situ kita ada disebut dengan tolban, ya, ada dengan tarkan dan ikhtiaron. Ya. Kalau tolab itu ada di situ ada wajib, ada sunnah, ya. Kalau tarak atau disuruh meninggalkan, di situ ada haram dan makruh. Lalu ada ikhtiar, itu mubah, kita disuruh memilih antara melakukan dan tidak. Ada juga hukum yang berkaitan dengan wada, dengan sebab akibat. Maka di situ ada syarat, ya, ada juga sebab, dan juga ada mani. Kita sudah bahas tentang syarat, bahwa sesuatu hukum itu ada kalau syarat itu ada. Nah, maka hari ini kita akan membahas tentang arkan. Arkan itu jamak dari ruknun. Rukun itu adalah sesuatu yang terikat, terkait dengan pekerjaan itu sendiri. Ya. Jadi kalau syarat itu di luar dari pekerjaan tertentu. Kalau syarat sahnya sholat itu pasti harus ada wudhu. Wudhu bukan bagian dari pekerjaan sholat. Jadi mereka yang syarat ini adalah di luar dari pekerjaan itu sendiri. Nah, saya membacakan dulu matannya, ya, yang tertulis dalam kitab Kasyifatus Saja. Faslun fi arkanis saum. Arkanuhu ay as-saumu fardon kana au naflan, salah satu asya. Ya. Yang pertama adalah niyatun lailan likulli yaumin fil fardi. Kemudian yang kedua yaitu adalah tarku mufattirin. Dan yang ketiga zakiran lisaumi mukhtaran ghair jahilin ma'dzur. Nah, saya akan bahas dalam kesempatan ini kaitan dengan yang pertama, yaitu fardon kana au naflan, bahwa seseorang baik itu ketika melakukan puasa fardu, di sini saum Ramadan atau nazar atau kafarat atau aiman, ya. Ada yang juga naflan atau puasa sunnah. Puasa sunnah itu banyak sekali. Di antaranya ada puasa Senin, Kamis, Asyura, ya, Ayyamul Bid, Saum Daud, ya, Arafah bagi yang tidak berhaji, itu adalah puasa-puasa yang sunnah. Sebagaimana riwayat
Abu Hurairah tentang wasiat Rasul, ya, di mana di situ disebutkan salah satunya adalah puasa Daud. Gitu. Baik, saya coba share kaitan dengan masalah niat ini, ya. Jadi pertama, rukun saum itu ada niat. Yang kedua adalah meninggalkan yang membatalkan. Yang ketiga, seseorang tahu tentang tata cara berpuasa. Nah, kaitan dengan niat itu kan esensi dari sebuah ibadah, itu niat yang terpenting. Di dalam surat Al-Bayyinah disebutkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lah. Ukuran dari keikhlasan seseorang adalah terdapat dari niat itu sendiri. Kita tahu masalah niat sangat luar biasa, bahkan di dalam qawaid fiqhiyah itu niat adalah nomor satu yang disebut dengan al-umur bimaqasidiha. Jadi segala sesuatu terpangkal dari niatnya itu sendiri. Nah, bahkan ketika hadis tentang niat ini juga menjadi sebuah hadis yang memiliki peran penting dalam peribadahan. Contoh misalkan bahwa innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu li imra'atin, ya, yankihuha, maka hijrahnya adalah bagi harta itu sendiri atau wanita itu sendiri. Ini jelas sekali ketika asbabul wurud hadis ini pada saat para sahabat akan berhijrah ke Madinah. Oke. Nah, karena menjadi hal yang sangat esensial di dalam peribadahan, maka niat menjadi rukun di dalam setiap peribadahan. Sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita mau sholat, pasti kita harus niat. Ya, inda takbiratil ihram. Ya. Lalu kalau kita mau wudu, kita juga harus niat pada saat kita membasuh muka, misalkan. Jadi niat adalah yang paling esensi dalam beribadah. Begitupun dengan saum. Jadi kalau tanpa niat, maka tidak ada puasa di situ. Oleh karena itu hadisnya jelas, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, misalkan tadi saya sudah sebutkan tentang innamal a'malu binniyat, ya. Juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Daruqutni dan juga Baihaqi, ya. Ruwatuhu thiqat, ya, rawinya kuat, bahwa Rasulullah SAW bersabda, man lam yubaitis siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang belum mengucapkan atau belum meniatkan saum qoblal fajri, sebelum terbit fajar, maka tidak ada saum baginya. Itu dasar hukum pertama, ya. Dalam hadis lain ada kalimat man lam yujma'in niat. Barang siapa yang belum mengucapkan niat, ya, di malam hari sampai sebelum terbit fajar, maka tidak ada puasa baginya. Artinya tidak ada puasanya tidak sah. Nah, puasanya menjadi sia-sia. Ya, tuh. Bahkan kalau kita lihat misalkan di dalam Nadham Al-Uqud Az-Zabarjadiyah, saya menemukan bagaimana niat itu di dalam nadhamnya Ibn Hajar. Ibn Hajar mengatakan seperti ini dalam konteks niat, ya. Ini bisa dilihat di kitab Al-Uqud Al-Zabarjadiyah kalangan Muhammad Ali Ibad Hamisan. Di dalam bab niat itu menyebutkan seperti ini.
sab'u su'alatin atat fi niyatin ta'ti liman qarabaha bila wasan haqiqatun hukmun mahallun wa zaman kaifiyatun syartun wa maksudun hasan. Jadi ternyata dalam konteks niat itu ada 7 hal. Ada hakikahnya, ada hukum, ada mahal, ada zaman, ada kaifiyah, ada syarat, ada maksud. Jadi ketika kita mengucapkan niat, kita harus tahu dulu apa sih sebetulnya yang akan kita niatkan itu, namanya hakikah. Lalu hukumnya, berarti di sini adalah ta'yin. Apakah fardu, apakah kifai, apakah ain, ya, atau naflan. Lalu zaman, kapan saya harus melafalkan niat itu. Kaifiyatun, tata caranya. Syartun, syaratnya niat itu, wa maksudun, dan tujuan dari niat itu sendiri. Jadi ternyata mengucapkan niat itu tidak segampang yang kita pikirkan. Jadi harus tahu dulu hakikahnya. Sehingga di dalam nazam ini sab'u su'alatin atat fi niyatin ta'ti liman qarabaha bila wasan haqiqatun hukmun mahallun wa zaman kaifiyatun syartun wa maksudun hasan. Jadi kalau dari mulai hakikatnya kita sudah tahu, hukumnya niat, tempatnya niat, kapan waktunya, tata cara, syaratnya, maka hasan, sudah tercapai niat yang benar, niat yang baik. Nah, konteksnya dengan puasa, maka kembali ke kitabnya An-Nawawi menyebutkan di sini bahwa niat di bulan niat puasa atau niat saum di bulan Ramadan, yang pertama disebutkan di sini niyatun lailan likulli yaumin fil fardi. Bahwa Imam An-Nawawi menegaskan bahwa niat puasa Ramadan itu harus setiap malam. Harus setiap malam diucapkannya. Wa mahalluha al-qalbu. Wala budda ayyastahdira haqiqata shaumil lati hiyal imsaku anil mufattiri jami'an nahari ma yajibu fihi min kauni an ramadhana mathalan. Ya. Jadi yang pertama itu adalah setiap malam harus diucapkannya. Yang kedua harus ada penentuan atau ta'yin. Ya, ta'yin itu menentukan. Ya. Lalu harus tikror, berulang setiap malam. Nah, oleh karena itu disyaratkan menurut kitab Al-Manhaj Al-Fiqhi fi Imam Asy-Syafi'i, fa in kanat an-niyatu li shaumi Ramadan usturita fiha tahaqqaq al-umur at-taliyah. Disyaratkan harus ada 2 hal. Pertama, tabyid. Tabyid itu apa? Ayyatawaffara ladayil qasdu fil lail ay qabla tulul fajr fa illam yaqsud ila shaumi illa ba'da tulul fajr batalat niyatu. Jadi kita itu harus, syarat pertamanya harus mengucapkan niat itu adalah sebelum fajar. Sebelum fajar atau sebelum azan subuh. Bedain antara imsak dan azan subuh ya. Jadi kadang kita keliru memahami imsak, juga memahami apa yang disebut dengan kapan kita harus berhenti makan dan minum. Di Indonesia kadang kita tahu bahwa imsak itu misalkan subuh 5.45, imsaknya 5.30, iya kan? Nah, imsak di situ bukan berarti kita berhenti loh, karena imsak itu sama dengan saum, dengan puasa. Mestinya kalimatnya bukan imsak tapi tanbih. Tanbih mewanti-wanti bahwa akan masuk fajar 10 menit lagi gitu. Karena kan kalau kita lihat di hadisnya Abu Hurairah bahwa ketika sahur Rasul itu menyuruh Bilal azan pertama. Kemudian setelah Bilal azan lalu Ibn Maktum membaca ayat Al-Quran sebanyak 50 ayat. Ya, itu adalah waktu untuk melaksanakan sahur pada waktu itu.
ketika Ibnu Maktum beradzan fajar, maka berhentilah engkau makan dan minum. Disitulah sudah imsak. Ya. Jadi kadang kita keliru bahwa makna saum itu imsak. Nah, kalau kita misalkan sudah ditentukan bahwa subuh itu 4.45 katakan. Sedangkan imsak 4.30, bukan berarti kita puasa dari mulai 4.30, karena waktu puasa kita adalah dari fajar. Fajar itu ya adzan itu gitu loh. Ya, maka sampai adzan pun kita masih bisa sebetulnya sahur. Ya, itu. Jadi tulu'ul fajri di situ adalah batasan. Sehingga Al-Qur'an menyebutkan wa atimus syiyam ilal laili akulu washrabu hatta yatabayyana